pandangan Bapak terkait program Adexco tahun ini yang mengusung tema Sustainable for Industrial Transformation. Jadi kalau kita lihat perkembangan Adexco mulai tahun 2022, 2023, 2024 dan sekarang adalah Adexco yang keempat, penyelenggara ini lebih besar. Bahwa Adexco itu adalah tidak hanya sekedar conference biasa, tidak hanya expo biasa. Halo Sobat Tangguh, disiarkan dari JI Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau Adexco tahun 2025. Kali ini bersama saya Putri Wibawanti. Ya, seperti yang kita ketahui, bencana terus meningkat seiring dengan kompleksitas tantangan, mulai dari perubahan iklim, degradasi lingkungan, hingga urbanisasi yang pesat. Karena itu, upaya preventif untuk mewujudkan sustainable resilience sangat penting dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang krusial adalah pemanfaatan sains, inovasi, dan teknologi. Dengan Kementerian Teknologi pun, harapannya Indonesia dapat memperkuat ketahanan sekaligus mengurangi risiko di masa depan. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas terkait peran transformasi industri dalam mendukung ketangguhan bencana. Saat ini sudah hadir bersama saya Dr. Aditya Jati selaku Deputi Sistem dan Strategi BNPB. Apa kabar Bapak? Selamat sore. Terima kasih Putri, apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung ke pertanyaan pertama kali ya Pak. Bagaimana nih pandangan Bapak terkait program Adexco tahun ini yang mengusung tema Sustainable for Industrial Transformation? Jadi kalau kita lihat perkembangan Adexco mulai tahun 2022, 2023, 2024 dan sekarang adalah Adexco yang keempat, penyelenggara ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun 2022 adalah salah satu upaya bagaimana kita mulai mengenalkan bahwa Adexco itu adalah tidak hanya sekedar conference biasa, tidak hanya expo biasa. Dan itu kami sangat beruntung karena saat itu berbarengan dengan Global Platform for Disaster Reduction yang diselenggarakan di Bali. Dan 2022 itu adalah momentum kita bisa mengajak bersama private sector dan NGO yang bergerak bersama-sama. Dan itu back to back yang dihadiri 192 negara dari seluruh dunia. Jadi momentum itu adalah saya rasa menjadi salah satu pencetus pembangkit dan mengusung semangat industrialisasi kebencanaan. Nah, 2022 kemudian 2023 kami bersamaan dengan Rakornas PB. Rakornas saat itu dihadiri lebih dari 5.000 orang dari seluruh Indonesia dan bersamaan itu back to back kita menyelenggarakan satu, mungkin bisa tekan nggak sampai satu hall. Dan setengah hall itu akhirnya kita bisa mulai melihat bahwa kebutuhan untuk teknologi, sains teknologi itu ya hilirnya di industri. Jadi waktu itu mulai diperkenalkan bagaimana keterlibatan dari lembaga usaha untuk memperkuat industrialisasi ini. Nah, 2023 itu sudah mulai sedikit berpisah dengan acara-acara yang besar, tapi malah justru berbarengan dengan Energy and Mineral Conference. Waktu itu dengan bersama-sama dengan Pamerindo, seluruh JI Expo itu menjadi tempat ajang untuk melakukan pameran. Dan kesempatan kali itu memperlihatkan bahwa Adexco peminatnya cukup banyak. Jadi bisa dikatakan waktu itu pengunjung sampai 5.000 orang dalam waktu 4 hari. Jadi kalau kita lihat tahun ini, sekarang kita 3 hall dan ada 11 negara yang terlibat. Juga
lebih dari 100 perusahaan yang ikut di dalam Adesco ini. Nah, ini bukan hanya sekedar lagi hanya sebuah expo atau pameran, bukan hanya sebuah conference saja, tapi di sini adalah kesempatan melakukan business matching antara bagaimana sebetulnya end-to-end sains teknologi itu berujung pada industrialisasi. Artinya yang dibangun semangatnya adalah upaya untuk melakukan investasi ke depan bagaimana industrialisasi itu bisa menjadikan kemandirian teknologi yang menjadi center of excellence-nya Indonesia. Nah, jadi 2025 inilah saya rasa memiliki proses transisi mulai dari sains teknologi menjadi industrialisasi menuju investasi. Nah, ini saya rasa menjadi salah satu upaya bagaimana memperkuat yang sudah tertuang di dalam Rencana Induk Penuh Bencana RIPP Perpres 87 2020 bahwa industrialisasi kebencanaan itu harus tercapai 5 tahun ke depan sampai 2029. Jadi semua yang kita laksanakan di sini sudah sesuai dengan regulasi, peraturan, dan bahkan semangat untuk perencanaan 5 tahun ke depan. Industrialisasi kebencanaan itu harus mulai dipersiapkan mulai sekarang. Siap Bapak, berarti memang yang saat ini tuh pun juga lebih besar ya kegiatannya, apalagi di tahun ini full conference tuh ada ya Pak. Nah, bicara soal conference nih Pak, bisa ceritakan tidak Pak rangkaian seminar Adexco tahun ini yang mengangkat tema Addressing Financing Gap, Strengthening Regional to Local Resilience, and Advancing Technology for Sustainability. Nah, ini sekali lagi bukan hanya sekedar conference. Setelah pembukaan acara tadi pagi yang dibuka oleh Pak Menko PMK, kemudian Pak Kepala BNPB, dan kemudian juga ada Kepala Basarnas hadir dan beberapa pejabat lain dari kementerian lembaga termasuk NGO, kemudian development partners, dan juga beberapa negara yang bergabung dalam acara pembukaan tadi menunjukkan bahwa ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Dan kita lihat sekali lagi antusias masyarakat yang hadir cukup banyak pada acara pembukaan. Saat itu setelah itu kita melakukan visitasi keliling melihat expo dan kelihatan bahwa dari pemerintah pun menunjukkan bahwa ini penting. Tidak hanya sekedar expo biasa, tapi ini menunjukkan bahwa ke depan kita harus lebih serius lagi menangani masalah industrialisasi. Siang tadi langsung diteruskan dengan inovasi lain yang mungkin kalau orang melihat expo itu hanya bersifat sains teknologi, tapi ternyata ada inovasi lain yang sifatnya itu adalah masalah finansial. Dan ini dimotori oleh teman-teman Kementerian Keuangan bersama BNPB, BPDLH khususnya yang disebut dengan Pooling Fund Bencana. PFB. Pooling Fund Bencana yang hari ini tadi dibahas itu bagaimana sebenarnya seminar inovasi pendanaan bencana itu pemanfaatan pooling fund untuk perubahan iklim dan meningkatnya resiliensi lokal dan nasional itu memberikan pembelajaran sebetulnya apa yang sudah dilakukan dan sebetulnya ke depan kita bisa melakukan apa. Artinya kita tidak hanya bicara konsep tentang pembiayaan risiko saja, tapi betul-betul solusi ke depan bahwa financial gap yang selama ini kita merasa kekurangan dalam penanggulangan bencana itu ada ke depan bagi Indonesia. Dan sekarang kita tahu bahwa hampir mayoritas pendanaan itu dibutuhkan untuk saat terjadi bencana. Padahal sebetulnya kita harus mulai melakukan paradigma shift untuk bagaimana upaya mitigasi dan pencegahannya. Nah, ini salah satu solusi yang juga bisa diakses oleh masyarakat langsung dari lokal. Nah, ini tadi event ini diselenggarakan bersama Kementerian Keuangan, BPDLH, dan BNPB untuk mengangkat tema ini sebagai salah satu financial gap yang bisa dijadikan solusi ke depan, termasuk dari beberapa peserta yang terlibat di situ, baik dari akademisi maupun juga dari pihak donor dan juga dari pemerintah. Nah, yang besok akan diselenggarakan adalah seminar bersama ADPC yang ini adalah Asian Disaster Preparedness Center. Ini adalah center di Asia yang berkantor di Bangkok, di Thailand.
itu sudah lama mereka melakukan capacity building dan konsep-konsep teori yang mereka bangun. Dan saya rasa ini momentum bagus karena EDPC bisa mengambil satu hari tema berkaitan dengan Regional Dialogue on Operationalization Sustainable Resilience in Asia and Pacific, Governance, Finance, and Local Leadership. Jadi di sini ada isu localization. Jadi bagaimana sebenarnya peran dari pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah, tapi termasuk people center approach, karena kita bicara resiliensi berkelanjutan atau sustainable resilience itu bagaimana itu bisa diterapkan, karena dari 5 pilar itu sebetulnya yang paling penting adalah people center approach. Jadi bagaimana kebutuhan lokal, selain itu juga menyoroti peran dari kepemimpinan lokal dan membangun strategi resiliensi ke depan dan berbasis pada budaya yang berkelanjutan. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat besok seharian yang akan diselenggarakan bersama BNPB dan EDPC. Dan yang hari berikutnya itu akan diselenggarakan oleh ICLEI yang dengan inklusi sosial dan ketahanan iklim dan bencana dari kebijakan ke aksi nyata. Jadi organisasi-organisasi atau kepala daerah yang tergabung di dalam APEXI, APKASI akan bicara sebetulnya kebutuhan mereka di daerah itu seperti apa. Dan aksi nyatanya apa, tidak hanya sekedar konsep. Nah, kita akan melihat pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan apa yang akan menjadi pemahaman terhadap pemanfaatan inovasi teknologi yang bisa diterapkan di daerah dan bagaimana contoh implementasi yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini saya rasa momentum yang sangat penting untuk besok tanggal 12 dan kemudian dilanjut oleh Masyarakat Peduli Bencana Indonesia MPBI. Itu bicara tentang ancaman dari tepi pantai mencari strategi nasional untuk resiliensi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kenapa itu menjadi isu penting dan topik yang perlu kita perkuat? Di dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction yang disepakati di Sendai waktu itu, artikel 41 muncul archipelagic state. Dan ini kedua kalinya negara kepulauan itu masuk dokumen PBB. Yang pertama masuk di dalam UNCLOS, United Nations Coastal Law and Ocean and Sea. Yang kedua, kali ini masuk di dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Artinya, pentingnya negara kepulauan dan wilayah pesisir termasuk pulau-pulau kecil itu menjadi sangat krusial karena memiliki risiko lebih tinggi daripada negara-negara mainland. Dan ini saya rasa penting kita menyatukan negara-negara kepulauan termasuk negara-negara small island development states termasuk archipelagic state termasuk Jepang, Filipina, Indonesia. Kita bisa sharing knowledge di situ. Dan yang paling krusial sekarang adalah bagaimana menghadapi future crisis ke depan. Termasuk megatrust atau perubahan iklim atau rapid onset disaster yang bisa benar-benar langsung memberikan dampak kepada penghidupan masyarakat. Tapi juga ada yang slow onset disaster seperti abrasi dan seterusnya. Jadi saya rasa momentum ini kita bisa mengambil kerangka strategi nasional sifatnya kolaboratif seperti apa. Dan bagaimana pulau-pulau kecil itu bisa diperkuat, bahkan saya rasa ini menjadi pembelajaran juga karena kita Center of Excellence. Kita bisa sharing ke negara-negara Pasifik contoh. Dengan Pacific Island Forum yang 17 negara itu, kita bisa sharing coastal resilience itu seperti apa. Toolkitnya apa sih yang digunakan? Bisa jadi contoh. Dan di hari terakhir nanti akan ada diskusi sinergi teknologi dan kemanusiaan akselerasi respon bencana melalui ekosistem sistem tanpa awak. Jadi ini bisa dikatakan seperti drone yang orang mengenal atau fixed wing dan seterusnya. Tapi teknologi itu harusnya ke depan sudah bisa mulai memprediksi dan memproyeksikan. Apalagi pemanfaatan artificial intelligence, contoh pemetaan. Atau kita bisa melakukan untuk surveillance. Dan mungkin biayanya jauh lebih rendah daripada menggunakan helikopter ataupun dengan pesawat. Dan bisa teknologi-teknologi apa yang ke depan bisa kita perkuat. Di pameran sudah ada fixed wing yang bisa terbang 12 jam misalnya. Dengan menggunakan bensin misalnya. Terus ada juga yang 3 jam dengan baterai. Dan saya rasa ini momentum untuk, dan itu produk dalam negeri. Wow, asli Indonesia asli semua, Indonesia. Pak. Jadi ini momentum sangat bagus sekali. Selain itu nanti bisa kita manfaatkan untuk Indonesia, tapi bisa juga nanti produk-produk ini bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang memang membutuhkan teknologi-teknologi yang bisa kita
istilahnya kita investasikan atau kita produksi untuk negara-negara yang membutuhkan. Kemandirian teknologi itu jadi memang sudah jadi target kita saat ini ya Pak? Jadi menuju kemandirian teknologi kan suatu lompatan yang besar. Jadi ingin mencapai sesuatu yang besar, kita harus bikin sesuatu lompatan yang besar juga. Nah, ini adalah stepping stone mulai 2022, 2023, 2024, dan 2025. Ini adalah momentum kita harus memberikan contoh bahwa Indonesia itu ke depan siap menghadapi bencana dengan kemandirian teknologinya, dengan industrialisasi kebencanaan ini. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Raditya Djati yang sudah berbagi cerita terkait peran transformasi industri, apalagi Indonesia ini memiliki target yang bisa membantu resiliensi bangsa, terutama tadi dari Kementerian Teknologi, dan kita mungkin bisa membuat lompatan besar dan harapannya Indonesia pun bisa jadi negara contoh ya Pak gitu. Untuk negara lain, apalagi kita ini negara kepulauan, jadi juga cukup kompleks untuk membuat tadi coastal resilience ya, mungkin bisa jadi contoh juga untuk negara lain misalnya tadi Filipina gitu. Terus melalui inisiasi kegiatan Adexco ini harapannya juga dapat tercipta platform kolaboratif di mana inovasi tidak hanya lahir dari birokrasi, tapi juga dari gagasan perguruan tinggi hingga solusi praktis dari dunia usaha. Nah, untuk sahabat tangguh, jangan lupa hadir dan ikuti kegiatan Adexco yang keempat ini di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam tangguh!